Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohayani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Saat ini, saya sedang melaksanakan KKN BMC UNES 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyosialisasikan terkait dengan penggunaan aplikasi Inaris. Apa itu aplikasi Inaris? Inaris adalah portal hasil kajian resiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, berupa populasi, kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, kapasitas, serta resiko bencana. Inaris juga dapat digunakan untuk menampilkan pantauan indeks resiko bencana. Kenapa sih kita perlu Inaris? Yang pertama, Inaris digunakan untuk mengetahui apa resiko bencana yang ada di wilayah kita. Yang kedua, aplikasi Inaris digunakan untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Apa manfaat Inaris bagi masyarakat? Yang pertama, Inaris sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat resiko bencana yang ada di tempat mereka berada. Yang kedua, Inaris sebagai sarana edukasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Dan yang ketiga, sebagai sarana berbagai data spasial melalui GIS service, sehingga masyarakat dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Lalu, apa itu Inaris Personal? Inaris Personal adalah aplikasi Android yang menampilkan tingkat bahaya bencana, sekaligus saran mitigasinya, baik pada fase sebelum, saat, maupun pasca bencana. Inaris Personal penting dimiliki masyarakat agar mampu mempersiapkan diri dan keluarga dalam menghadapi ancaman bencana. Berikut adalah cara penggunaan Inaris Personal. Yang pertama, kita perlu untuk mendownload aplikasi di Play Store maupun App Store yang ada di HP maupun Android kita. Yang kedua, kita harus membuka aplikasinya dengan memilih opsi masuk seperti yang tertera dalam layar. Yang ketiga, Inaris Personal akan menunjukkan posisi atau lokasi kita berada. Yang keempat, arahkan panah Inaris sesuai lokasi tempat tinggal kita. Di sini saya memberikan angka 1 pada tulisan INA. Kemudian kita harus mengklik layer info bahaya yang saya beri kode angka 2. Lalu yang ketiga, kita harus mengklik ikon COVID-19 yang saya beri kode 3. Kemudian langkah yang kelima, kita harus mengklik asesmen pribadi seperti yang tertera pada layar. Langkah yang keenam, kita mengklik tulisan mulai penilaian seperti yang tertera di dalam layar. Nah, setelah kita mengklik mulai penilaian, maka kita harus mengisikan data sesuai keadaan yang kita rasakan. Misalnya di sini ada tulisan potensi tertular di luar rumah, nanti ada beberapa pertanyaan. Misalnya, saya pergi keluar rumah. Nah, kita harus menjawab sesuai dengan keadaan kita. Kalau iya, kita klik bagian iya. Kalau tidak, kita klik bagian tidak, seperti itu. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada 3 kolom penilaian yang terdiri atas beberapa pertanyaan. Yang pertama, kolom potensi tertular di luar rumah. Kolom kedua,
potensi tertular di dalam rumah. Dan yang ketiga ada kolom daya tahan tubuh atau imunitas. Setelah kita mengisi kolom-kolom tersebut, maka kita akan mengetahui status dari lokasi tempat kita tinggal. Kemudian nanti kita juga bisa melihat peta di mana sebaran dari penyakit COVID itu berada atau masyarakat yang terkena COVID. Lalu di sini juga nanti akan direkomendasikan di mana rumah sakit rujukan terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, ketika kita ingin mengetahui peta sebaran responden atau dalam artian masyarakat, kita bisa mengklik lihat peta seperti yang ada di slide sebelumnya. Nah, nanti di sini ada titik-titik hijau yang seperti tertera di dalam layar. Untuk sebarannya, kita bisa memperbesar dari jarak 3 km. Seperti yang tertera pada layar, dan nanti kita ada 3 tampilan seperti yang ada di layar. Versi yang titik-titik hijau lebih rapat sebarannya, kemudian persebaran agak sedang, dan persebaran dari jarak jauh dalam jarak 3 km. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi Inaris. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi Inaris.